Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Salam jumpa kembali dalam program Renungan Harian Gereja Masehi Injili Minahasa. Hari ini kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Ketika kita boleh bangun di pagi hari ini melihat keindahan akan ciptaan Tuhan, maka semua juga adalah bagian dari mujizat Tuhan. Dan kita percaya bahwa tidak pernah terbatas akan setiap berkat dan kasih-Nya yang boleh dinyatakan bagi kita semua di hari ini. Tuhan mengajarkan saya dan saudara untuk bersyukur dan berterima kasih kalau saya dan saudara masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan di hari ini. Satu pujian yang memberkati kita, mujizat itu nyata, hendak memberikan satu kekuatan dan semangat yang baru bagi kita di hari ini, bahwa Dia Allah yang selalu bersama dengan kita, dengan segala keajaiban dan mujizat-Nya yang tidak pernah terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan mujizat itu nyata. Saudara, ketika segala sesuatu tidak dijangkau dengan kekuatan kita sebagai manusia biasa, maka hanya datang kepada Tuhan dengan berdoa dan tetap meyakini dan percaya bahwa Dia Allah selalu hadir untuk menyatakan mujizat-mujizat-Nya bagi kita semua. Sehingga kita yakin bahwa hari ini dan hari esok yang akan kita jalani adalah hari-hari kehidupan yang penuh dengan pengharapan bahwa Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberkati, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudara yang menyaksikan ini dalam keadaan baik-baik saja. Kita akan membaca firman Tuhan di saat ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan petunjuk. Kami membutuhkan firman agar kehidupan kami selalu memuliakan nama Tuhan. Dan di pagi hari ini sejenak kami tertunduk memohon hikmat dari-Mu, agar apa yang kami baca akan menimbulkan pengertian, dan pengertian itulah yang meneguhkan iman percaya kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang adalah firman kehidupan. Kepadamu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan
di hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada orang berkata demikian. Memulai sesuatu adalah sesuatu yang sulit. Saya percaya kita semua punya pengalaman ketika kita baru memulai satu pekerjaan atau sesuatu hal. Seperti contoh misalnya, berkhotbah seperti ini di depan kamera tanpa kehadiran jemaat, itu adalah pengalaman pertama yang sangat menantang. Agak sulit memang di awal-awal, tapi pada akhirnya bisa dilewati. Atau sama seperti orang yang kemudian jatuh cinta, dia naksir pada seseorang. Tantangan pertama adalah bagaimana dia memulai serangan pertama untuk mengungkapkan perasaannya. Memang semua yang memulai itu selalu ada tantangannya. Awal pasti akan sulit. Tapi ada orang juga yang berkata begini, saudara. Awal yang baik berarti setengah perjalanan sudah kita lalui. Inilah yang saudara-saudaraku patut kita renungkan bersama. Awal memang menjadi sebuah tantangan, tapi awal juga sangat menentukan. Nah, dalam mengkomunikasikan Injil, memulai percakapan atau menyampaikan sesuatu pertama kali itu membutuhkan kesiapan. Mari kita perhatikan firman Tuhan dalam bacaan Alkitab ini. Ketika kemudian Roh Allah memampukan orang-orang percaya untuk bisa mengkomunikasikan Injil dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Kesan pertama bisa memberikan gambaran yang utuh bagaimana kemudian orang menerima kita. Dalam memberitakan Injil, tantangan yang kita akan hadapi adalah bagaimana Injil itu disampaikan sehingga orang yang mendengarnya akan mengerti. Peristiwa Pentakosta membuktikan bagaimana orang-orang percaya diutus untuk menjadi pewarta Injil sampai ke ujung dunia. Bagaimana Injil bisa tersampaikan sampai ke ujung dunia kalau tidak menggunakan bahasa yang dimengerti? Bagian Alkitab ini mengingatkan Roh Kudus menolong gerejanya untuk mengkomunikasikan Injil sehingga Injil bisa dimengerti dalam bahasa-bahasa banyak orang. Demikian juga kita. Bagaimana kita menyampaikan Injil? Apa yang kita gunakan sehingga pada akhirnya Injil itu bisa didengar oleh semua orang? Firman mengingatkan kita, Roh Kudus menolong kita, membantu kita menggunakan mulut kita, menggunakan lidah kita, menyampaikan Injil dalam bahasa yang bisa dimengerti orang. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, bagaimana kita menggunakan mulut kita untuk bisa menyampaikan Injil dalam bahasa-bahasa yang dimengerti, dan kemudian dari pengertian itu orang mau ikut Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu Engkau pakai untuk menjadi pewarta Injil. Tolonglah kami untuk bisa menggunakan bahasa yang dimengerti orang, sehingga orang mau tertarik, mau percaya padamu. Tolonglah kami menggunakan mulut ini mengeluarkan bahasa-bahasa yang dipahami dan yang memberkati semua orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.